selamat bertemu kembali. Apa kabar? Saya luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak semua adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu pada saat ini. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami memberi waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Bapa yang menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami cerita ini. Sehingga sungguh-sungguh membuat kami bertumbuh hanya di dalam-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, hari ini kakak akan bercerita dari firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 23, yaitu tentang bagaimana tindakan Elisa di dalam melawan peperangan, ya, di dalam peperangan melawan Aram. Adik-adik, Raja Aram sedang berperang melawan bangsa Israel. Elisa terus-menerus memberitahu Raja Israel di mana posisi pasukan Aram. Raja Aram sangat marah adik-adik. Kenapa dia marah adik-adik ya? Karena Raja Aram marah ketika tahu apa yang dilakukan oleh Elisa. Sehingga Raja Aram mengutus pasukan terbaiknya untuk mengepung dan menangkap Elisa. Nah adik-adik, hamba Elisa melihat pasukan Aram itu dan bertanya kepada Elisa, apa yang akan mereka lakukan? Elisa memberitahu hambanya agar tidak takut, karena pasukan yang menyertai Elisa lebih besar daripada jumlah pasukan Aram. Lalu Elisa memohon agar Tuhan membuka mata hambanya supaya ia dapat melihat pasukan Allah. Tuhan membuat hamba itu melihat banyak kuda dan kereta perang yang menyala-nyala yang mengelilingi Elisa untuk melindunginya. Nah adik-adik, selanjutnya Elisa meminta Tuhan membutakan mata pasukan Aram. Tuhan membutakan mereka dengan sebuah cahaya yang sangat terang. Lalu Elisa menuntun mereka ke hadapan Raja Israel. Elisa meminta Tuhan agar membuka kembali mata mereka, dan Tuhan membuka mata mereka. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh Raja Israel? Raja Israel adik-adik memberi mereka makan, ya, semua pasukan itu. Lalu menyuruh mereka pergi, ya, daripada membunuh semua pasukan Aram. Raja Israel justru melepaskan mereka adik-adik. Setelah itu bangsa Aram tidak menyerang kawasan Israel lagi untuk beberapa saat lamanya. Nah, cerita firman Tuhannya adik-adik sangat luar biasa sekali. Dan dari firman Tuhan ini, apa yang perlu kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan? Nah, yang pertama adik-adik yang perlu kita pelajari bahwa Tuhan itu
selalu bekerja di sekeliling kita. Ya, sekalipun kita tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh Tuhan, namun Tuhan itu selalu menjagai, bekerja untuk kita, dan semuanya tentunya untuk mendatangkan kebaikan. Nah, jadi adik-adik tidak perlu takut untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, yang selalu menjagai, yang selalu bekerja untuk kita, yang selalu melindungi kita. Itu yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang perlu kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini adik-adik, bahwa ketika kita dalam kesulitan, ya, kita belajar dari Elisa. Ketika dia dalam kesesakan, ketika dia dalam ketakutan, maka yang dia lakukan adalah memohon kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi demikian juga dengan adik-adik, ketika merasa takut, ketika khawatir, ketika merasa bersusah hati, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, yang perlu kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan, berdoa, meminta pimpinan Tuhan, meminta bantuan Tuhan, ya, bukan menonton, ya, bukan melarikan diri main game atau bercerita kepada orang lain, ya, tentang ketakutan atau kekhawatiran. Boleh, tetapi ingat, yang pertama yang kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Elisa. Nah adik-adik, itu saja yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan ini. Semoga bisa menguatkan iman kita, ya, menguatkan iman adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kakak tutup cerita ini, saya minta semuanya untuk melipat tangannya, menutup matanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan bagi kami. Biarlah kami belajar dari Elisa, bahwa ketika dia merasa takut, maka dia memohon, meminta pimpinan daripada Tuhan, karena dia percaya bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa apapun juga. Bahkan tanpa kami sadari Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam melindungi kami, di dalam menjagai kami setiap waktu, dan semua apa yang Engkau lakukan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Biarlah cerita firman Tuhan ini sungguh menguatkan kami, baik adik-adik yang mendengarkan cerita ini, bahkan juga kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.